Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insyaallah kita akan kaji hadis ke-42 dari Arba'in Nawawiyah tentang masalah taubat. Ini adalah hadis terakhir yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, di mana hadis ini jadi ending setelah awalnya itu membahas tentang niat, kemudian ditutup tentang masalah taubat. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah itu melanjutkan lagi dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau tidak batasi pada 42 hadis, dia genapkan sampai 50 hadis. Untuk menyempurnakan ini, kami akan lanjutkan. Jadi sebenarnya kami rencanakan ada kitab lain, namun kami akan lanjutkan dengan Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadis 43, 44 sampai 50. Berarti ada 8 hadis lagi yang nanti kita akan bahas, ya sekitar 2 pekan lah nanti akan selesai. Insyaallah pembahasan besok itu tentang waris, nanti tentang persusuan, nanti tentang ada khomer, tentang adab makan, ya. Yang jelas ini adalah hadis-hadis pokok yang dibahas oleh Imam Nawawi, dilanjutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, kami sebelumnya mengucapkan terima kasih dulu kepada rekan-rekan Artivisi yang telah menyiarkan kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang melimpah, begitu juga channel-channel yang lainnya. Begitu pula dengan Zoom Khobar Islam Academy, di mana juga selama ini menyiarkan kajian dari channel Rumaiso TV. Mudah-mudahan kita juga senantiasa dianugerahi kebaikan yang banyak. Nah, malam ini silakan buka artikel di halaman website rumaiso.com, ya. Di halaman depan tadi pas kami baru posting hadis ke-42, hadis terakhir dari Arba'in An-Nawawiyah. Judulnya, dosaku terlalu banyak, mungkinkah taubatku diterima? Hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Walau ubali, aku tidak peduli bagaimana banyaknya dosamu tadi. Ya ibna Adam, lau balagat dhunubuka ananas samai summa astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, andai saja dosamu ananas sama, membumbung sepenuh langit, membumbung tinggi sampai ke langit, artinya banyak. Summa astaghfartani, lantas engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu lak, maka aku akan ampuni dosamu. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha magfiratan. Wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, dosanya sepenuh bumi tadi. Summa lakitani la tusyriku bi syai'ah, kemudian engkau mendatangiku dan dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun, la ataituka bi qarabiha magfirah, maka aku akan mendatangimu juga dengan ampunan, bi qarabiha, dengan sepenuh bumi pula. Di sini kita kalau penggal di sini ada bagian pertama, engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, maka akan diampuni dosa-dosa tadi tanpa Allah pedulikan, walaupun dosanya begitu banyak. Terus yang kedua itu terangkan tentang andai juga dosamu
melambung tinggi hingga ke langit, kemudian engkau minta ampun kepada aku, pasti aku akan ampuni. Kalimat yang ketiga, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi. Artinya dosanya itu begitu banyak. Kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Artinya sepenuh bumi pula untuk ampunannya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya adalah hadis yang hasan. Nah, kita lihat di sini keterangan hadis. Wala ubali. Aku tidak pandang lagi banyak dosamu. Mungkin dia lakukan zina berulang kali. Mungkin dia jadi peminum minuman keras dulunya. Mungkin dia jadi preman, tato di sekujur tubuhnya. Maksiat tiap malam dia lakukan. Rampok, judi, main perempuan, semuanya diterjang. Jadi kalau Allah katakan tadi, wala ubali, dalam hadis qudsi tadi Allah katakan wala ubali, aku tidak pedulikan lagi. Maksudnya apa? Aku tidak pedulikan banyak dosamu tadi. Dosanya banyaknya bagaimanapun, ya Allah tidak pedulikan itu. Dan ini kita dapat lihat kaitannya dengan hadis ini. Kita bisa lihat pada kisah taubat pembunuh 100 jiwa. Hadisnya panjang. Dan kami punya buku yang menyusun kisah-kisah ini. Jadi kumpulan kisah-kisah ini kami susun lagi dalam buku. Dan ini bisa kalau sekarang masih ada cetakannya atau tidak, bisa tanyakan di toko Ruwaifi tentang keberadaan buku tersebut. Ya, judulnya kumpulan-kumpulan kisah gitu ya. Nabi SAW bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dulu ada orang-orang sebelum kalian, telah membunuh 99 nyawa. Fasa'ala an a'lami ahlil ard. Dia tanya, manakah orang yang berilmu di muka bumi? Jadi di sekitar dia ini ada nggak yang berilmu? Dia ingin tanyakan tentang masalahnya. Karena dia sudah membunuh 99 nyawa. Fadulla ala rahibin. Dia ditunjukkan pada seorang rahib. Rahib itu pendeta, ahli ibadah. Fa'atahu, dia pun mendatanginya. Dia tanya pada rahib tadi. Dia beritahu bahwasannya innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubatin. Dia beritahu, wahai pendeta, rahib, jika ada orang yang telah membunuh 99 nyawa, telah menghabiskan 99 nyawa, fahallahu min taubatin. Apakah tobatnya masih bisa diterima? Rahib tadi jawab, la. Tidak. Atas orang yang telah membunuh 99 nyawa ini, ya kita katakan ini preman lah. Gitu ya. 99 nyawa lo nggak main-main. Pembunuh berdarah dingin gitu. 99 nyawa. Pendeta tadi jawab, tidak. Masa mau diterima? Maksudnya kayak gitu. Masa mau diterima 99 kamu sudah habiskan? Maka orang ini faqatalahu. Genapkan, bunuh jadi 100, dia bunuh pendeta tadi, dia bunuh rahib tadi, fakammala bihi mi'ah. Genaplah jadi 100 orang yang telah dia bunuh. Summa sa'ala an a'lami ahlil ard. Lalu dia tanya lagi, manakah orang yang berilmu di muka bumi? Artinya di sekitar dia lagi, ini siapa nih yang dia bisa tempat untuk bertanya lagi?
fadulla ala rajulin alimin. Nah, kali kedua ini baru ditunjukkan pada seorang alim. Faqal, maka diceritakan innahu qatala, dia beritahu, innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubatin. Kalau ada orang yang telah membunuh mi'ah nafsin, ya, mi'ah nafsin 100 nyawa gitu ya. 99 plus 1. Apakah masih taubatnya diterima? Seorang alim ini menjawab, na'am. Iya, bisa diterima. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubati. Emangnya siapa yang mau menghalangi dia dari taubat? Namun alim ini kemudian beri saran. Intalik ila ardi kadza wa kadza. Hendaklah kamu pindah dari tempat yang ini tempatmu maksiat nih di sini nih. Pindah ke tempat yang lainnya. Fa inna biya unasun ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Karena di sana itu ada orang-orang yang menyembah Allah, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Wala tarji' ila ardika fa inna ardusu. Dan jangan sekali-kali kembali lagi ke tempat asalmu yang dimana kamu bermaksiat di situ, banyak maksiat di situ. Karena tempat tersebut itu tempat yang jelek. Fantalaqa. Kemudian dia pergi. Hatta idza nasafat tariq, sampai dia itu sampai di pertengahan perjalanan. Atahul maut. Qadarullah, datang kematian. Fakhtasamat fi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka terjadilah perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Faqalat malaikatur rahmati, ya, malaikat rahmat itu berkata, jaa taiban muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Kan ada orang yang datang dalam keadaan tobat nih. Malaikat rahmat bilang, ini kan dia sudah tobat. Dia menghadap Allah dalam keadaan seperti itu. Kemudian malaikat azab itu sanggah. Malaikat azab bilang, wa qalat malaikatul azab. Malaikat azab itu katakan, innahu lam ya'mal khairan qattun. Dia kan belum melakukan amal apapun. Fatahum malakun fi surati adami. Lantas ada malaikat yang datang dalam wujud manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Ini malaikat yang ketiga ini datang sebagai hakim untuk putuskan perselisihan antara malaikat azab dan malaikat rahmat tadi. Faqal, ia katakan, kisu ma bainal ardaini. Coba diukur jarak di antara dua tempat ini. Ini kan tempat dia pergi, ini kampungnya dulu, ini pergi ke kampung yang baru. Coba ukur antara dua tempat ini. Fa ila ayatihi ma kana adna fa huwa lahu. Nanti kalau dia itu dekat ke yang mana, maka tempat itu yang lebih berhak. Kalau dia berarti dekat ke masa jahiliyahnya dulu, tempat jahiliyahnya dulu, tempat dia berbuat banyak dosa dulu, berarti memang dia masih jelek. Namun kalau dia itu lebih dekat ke tempat yang baru, maka dia memang orang-orang yang benar-benar taubat. Walaupun mungkin dia tidak ada amal di situ. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardil lati arada. Ketika diukur ternyata orang ini lebih dekat pada tempat yang dia tuju. Faqabadatuhu malaikatur rahmah. Endingnya dia akhirnya ditarik nyawanya ditarik ruhnya oleh malaikat rahmat. Jatahnya jadi milik malaikat rahmat. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini jelas sekali, ini terkait dengan hadis 42 yang kita bahas. Bagaimana luasnya ampunan Allah.
Maka kita yang penuh dosa, kita yang banyak berbuat maksiat, rekan-rekan muda yang selama ini merasa jauh dari Allah, masih ada harapan. Rahmat Allah begitu luas, walaupun dosa begitu banyak, Allah masih terima itu. Jangan putus asa. Kemudian Allah mengampuni setiap dosa meskipun itu dosa besar, dosa syirik, dosa kekafiran, selama mau bertobat ya. Kemudian hadis tadi juga menunjukkan bagaimana agama kita itu mendorong supaya kita jadi orang yang semangat, tidak jadi orang yang mudah putus asa. Jadi orang yang semangat, jangan orang yang mudah putus asa. Dan kita jangan buat orang lain putus asa dari rahmat Allah. Tadi si rohib yang pertama tadi, dia kan buat orang putus asa dari rahmat Allah. Padahal dia ingin serius tobat walaupun dia sudah membunuh tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia sudah membunuh 99 nyawa, tapi kan dia masih mau bertobat. Kemudian juga kita simpulkan ada orang yang melakukan dosa beberapa kali dan ia bertobat, Allah pun akan mengampuninya. Ya, Allah akan mengampuninya. Dan kita harus ingat ini terus. Ya, Allah akan ampuni itu. Jangan putus asa. Kemudian orang yang bertobat hendaklah hijrah, pindah dari lingkungan jelek. Dari kisah ini Imam Nawawi rahimahullah katakan, hadis ini menunjukkan orang yang ingin bertobat dianjurkan untuk berpindah dari tempat ia melakukan maksiat. Ia berpindah dari tempat ia melakukan maksiat. Kemudian tadi kan disarankan oleh si alim yang orang kedua tadi ya, orang yang berilmu tadi, sarankan untuk pindah tempat. Berarti dari lingkungan yang jelek ke lingkungan yang baik. Berarti ada di antara sebab yang membuat orang itu tobatnya makin kuat adalah dia berkumpul, berteman dengan orang-orang soleh. Ingat, ini masalah teman. Ini ketemu sekali-kali gitu ya. Dia ketemu sekali-sekali saja. Atau tidak setiap hari. Kalau untuk teman itu demikian, maka untuk cari pasangan hidup lebih-lebih dituntut demikian. Imam Nawawi katakan gini, lihat perkataan Imam Nawawi ini bagus sekali. Dari kisah ini kita ambil kesimpulan, hendaklah orang yang bertobat mengganti temannya dengan teman-teman yang baik, soleh, berilmu, ahli ibadah, wara, dan orang-orang yang meneladani mereka-mereka tadi. Hendaklah ia mengambil manfaat ketika bersahabat dengan mereka. Jadi tobatnya itu akan makin kuat di situ. Hijrahnya itu akan makin kuat di situ. Beda dia kalau balik lagi ke lingkungannya yang sama. Coba lihat ini aja, berita baru-baru ini saja yang preman yang baru keluar dari penjara. Dalam penjara kan dia diberitakan itu macam-macam. Dia sudah tobat lah, sudah berubah, dia itu rajin ibadah. Walaupun ya keyakinannya ya beda dengan kita. Namun coba lihat, sekali keluar dibebaskan dia kembali ke lingkungannya lagi. Coba lihat, akhirnya lakukan keonaran lagi, balik lagi masuk penjara.
Pelajarannya apa? Kalau mau tobat serius, jangan kumpul-kumpul lagi. Kalau mau hijrah serius, jangan kumpul-kumpul lagi dengan teman-teman lawas, teman-teman lama. Tadi Imam Nawawi katakan apa? Kumpul dengan orang soleh, berilmu, ahli ibadah, wara. Kita bisa meneladani mereka, kata Imam Nawawi. Dimana Nabi SAW katakan, masalul jalisis soleh wal jalisis su'. Permisalan teman duduk yang soleh dengan teman duduk yang jelek. Kamasali sahibil misk wakiril haddad. Itu seperti dimisalkan seperti seorang yang berteman dengan pemilik minyak misek, minyak wangi, dan pandai besi. La ya'damuka min sahibil mis'i ma tashtarihi aw tajidu rihahu. Kalau dengan pemilik minyak wangi tadi, jika engkau tidak dihadiahkan minyak misik olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal engkau dapat bau wanginya. Untunglah pokoknya, ada keuntungan saja. Kita duduk dengan orang soleh, taruhlah gitu, kita tidak bisa sama dengan dia gitu. Solehnya nggak bisa sama. Minimal apa? Kita kecipratan. Kita dapat efek baiknya. Mungkin kita jadi kurang maksiatnya. Saya malu nih, dia ini teman saya ini baik sekali ya. Saya kumpul-kumpul dengan dia, kok dia itu rajin sholat. Pasti terpengaruh gitu. Awalnya kalau ini tidak rajin sholat, akan rajin sholat. Coba rekan-rekan muda coba perhatikan seperti itu. Masalah lingkungan. Coba bedakan dengan wakirul haddad. Wakirul haddad yuhriku badanaka au thawbaka au tajidu minhu rihan khabisatan. Sedangkan pandai besi itu cuma membakar badanmu atau pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau yang tidak enak. Kamu duduk dengan para pemabuk. Kalau kita tidak ikut-ikutan minum, minimal apa? Dampak jeleknya ada untuk kita. Orang-orang nganggap, oh itu dia temannya itu kayak gitu ya dia ya. Padahal yang ini nggak minum. Cuma gara-gara duduk saja. Ya beda kalau dia duduk di lingkungan yang baik. Makanya tadi untuk memperkuat taubat, memperkuat hijrah, cari lingkungan yang baik. Hadis tadi juga menunjukkan keutamaan orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Coba lihat bandingan antara rahib yang memberikan fatwa yang fatal sampai dia pun direnggut nyawanya, dengan seorang alim yang memang menimbang-nimbang fatwa tadi berdasarkan ilmu. Nah, kalau kita perhatikan yang dijelaskan oleh para ulama, taubat itu memiliki 3 syarat pokok. Inilah yang disebut dengan taubatan nasuha, seperti yang disebutkan dalam firman Allah surat At-Talaq. Ya. Seperti yang disebut dalam firman Allah surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Tobat yang tulus. Ini maksudkan dengan tobat yang nasuh, tobat yang tulus apa? 3 syarat. Menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Menyesal, kembali taat, bertekad tidak akan mengulangi lagi. Nah, balik lagi ke hadis 42 tadi. Ya, saya cuma menambahkan tadi satu kisah yang ini mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran di situ. Adapun faedah dari hadis ini, yang pertama, luasnya karunia Allah. Luasnya karunia Allah dan ampunannya. Kalau dosa hamba itu sangat banyak. Walaupun dosa kita itu begitu banyak. Walaupun dosa itu besar. Walaupun dosa sampai dosa kesyirikan. Walaupun sampai dosa kekafiran. Yang penting tobat. Yang kedua, keutamaan berdoa kepada Allah dan mengharap kepadanya, di mana doa harus diiringi dengan rasa harap. Jadi harus naruh harapan besar.
Sebagaimana kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Artinya kalau hamba itu memperbesar harapan pada Allah, maka lebih cepat terwujud apa yang dia itu inginkan. Kalau dia yakin Allah itu kabulkan doa-doanya, maka dia akan dapat yang sama. Kalau dia yakin itu Allah itu akan mudahkan urusan dia, memberikan dia itu rizki, selamatkan dia dari macam musibah. Di masa pandemi kayak gini Allah selesaikan masalahnya. Bagi yang sulit kerja juga Allah akan berikan jalan keluar. Makin besar yakinnya pada Allah, maka Allah akan mudahkan situ. Jadi perbesar harapan. Ana inda dhanni abdi bi. Dalam hadis qudsi ini ya, aku sesuai sangkaan hambaku padaku. Itu kata Allah. Kemudian yang ketiga, ingat manusia tidaklah maksum. Pasti pernah berbuat salah. Maka bersegeralah untuk bertobat agar dihapus kesalahan-kesalahan kita yang ada. Yang keempat, keutamaan tauhid yang luar biasa. Karena siapa yang mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, maka ia akan masuk surga. Lihat tadi kan disebutkan, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Seandainya aku itu datang dengan dosa sepenuh bumi, summa lakitani la tusyriku bi syai'a, namun aku datang itu dengan dikatakan kita kepada kita ya, lau ataitani, seandainya engkau itu datang dengan padaku dengan dosa sepenuh bumi, summa lakitani, namun engkau datang kepadaku, kata Allah, la tusyriku bi syai'a, tidak berbuat syirik sama sekali. Artinya dia tidak bawa dosa syirik ketika mati. Lihat beda kalimatnya ya. Kalau kalimatnya itu berbuat syirik di dunia tapi sudah tobat ya, ketika meninggal dunia sudah tobat, ya sudah dianggap seperti tidak melakukan itu lagi. Lata itu kabikrobiha magfiratan. Balasannya apa? Aku akan datangi engkau juga dengan ampunan sepenuh bumi. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Yang penting mau tulus tobat walaupun dosanya begitu banyak. Asalkan apa? La tusyriku bi syai'a. Asal tidak berbuat syirik. Ini sekaligus menunjukkan keutamaan orang yang bertauhid. Maka orang yang bertauhid sudah punya kunci untuk masuk surga. Tapi ada dua kemungkinan dia masuk surga. Ada yang masuk surganya secara langsung, walaupun dia bertauhid, dia masuk surga secara langsung. Ada yang kedua, dia yang penting masuk surga walaupun mampir terlebih dahulu. Yang penting yang jelas dia sudah punya jaminan masuk surga di situ orang yang bertauhid. Walaupun ada yang mampir ke neraka terlebih dahulu. Beda kalau ahli syirik ya. Kebaikannya bagaimanapun banyaknya, kalau dosa syirik tadi tidak bisa menyelamatkan dia. Maka harus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, kita pasti berjumpa Allah kelak. Kita pasti bertemu Allah kelak. Harus yakin itu. Lalu kaidah dari hadis, tanda hadirnya hati dalam berdoa adalah roja, punya rasa harap yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Dan pertemuan ini sekaligus menunjukkan akhir dari bahasan hadis arba'in. Besok dan seterusnya kita bahas hadis-hadis singkat lagi, dan ini termasuk hadis-hadis pokok yang sering dipakai para ulama juga untuk pecahkan masalah waris, persusuan, tentang khomer, tentang makanan yang haram, tentang adab-adab ya, sampai nanti hadis ke-50 insyaallah. Jadi sisa 8 hadis lagi, namun bukan bahasanya hadis arba'in, namun jami'ul ulum wal hikam. Jadi tambahan ini dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Baik, itu yang kami sampaikan. Kami siapkan waktu untuk tanya jawab. Ya.
Silakan nanti telepon di 0812. Ada waktu sekitar setengah jam ini ya. 0812 281 851 31. Yang di YouTube bisa tuliskan komentar, di Zoom nanti siap-siap. Ya, ada lewat telepon langsung? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Ya, silakan. Bagaimana Ustaz tentang seseorang yang bekerja di daerah lingkungan yang Ustaz? Lingkungan yang apa? Padahal yang bekerja di lingkungan yang tarbiyah Ustaz, namanya tarbiyah, Ya. namanya diwajibkan untuk psikolog. Ya. Bekerja di lingkungan yang seperti itu. Ya. Padahal orang itu sudah sedang belajar ngaji salaf. Ya. Apakah dia harus keluar dari tempat kerja itu atau tidak apa di dalam kayak gitu Ustaz? Kalau di dalam tapi tidak ikut gimana? Tidak bisa Ustaz, karena kan memang peraturannya harus mengikuti rikonya. Itu syarat ketika bekerja berarti ya? Iya Ustaz. Ya. Bagaimana Ustaz? Bisa timbang-timbang untuk ya, dari sisi ibadah sih ya jalan lancar-lancar saja ya, namun dari sisi pemahaman nanti ya yang jauh berbeda di situ. Ya, bisa timbang-timbang untuk cari pekerjaan yang lain coba. Lebih aman. Gitu Ustaz. Iya. Berarti kalau bertahan di sana tidak disarankan ya Ustaz? Ya kalau saya sih tidak sarankan, kecuali timbang-timbang yang lainnya misalnya tidak ikut dan saya tetap bekerja di situ ya, dan tidak ada pemaksaan, ya silakan, karena itu urusan duniawi kalau masalah bekerjanya. Namun karena tadi disyaratkan itu. Iya Ustaz. Iya. Baik Ustaz, itu saja Ustaz. Cukup? Baik, Allah barik fiik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada telepon lagi? Nanti kirim ke WA ya, Mas Maulana ya. Baik, saya baca komentar di YouTube. Saya suka lucu melihat tingkah ortu saya, kemudian saya tidak sengaja mengucap seperti kakak adik. Apakah saya berdosa Ustadz? Dan saya ingin bertobat dari ucapan saya itu. Tobat dan perbaiki tingkah laku pada orang tua. Orang tua tidak pas diperlakukan seperti itu ya. Orang tua diperlakukan sebagaimana orang tua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang akhwat diajak dua orang ikhwan untuk ta'aruf di waktu yang bersamaan, bagaimana cara meresponnya? Satu-satu dijalani atau sekaligus dua dijalani, tukar informasinya? Amannya satu-satu dijalani. Satu gagal baru satu lagi, biar tidak konflik antara dua ikhwan tadi. Karena kita kan diperintahkan untuk menjaga hubungan sama muslim ya. Dalam jual beli saja Nabi SAW itu katakan la tabi ala bai'i akhi. Janganlah engkau menjual di atas jualan saudaramu. Kenapa kok ini dilarang? Ini ada yang sudah nawar pada pelanggan, terus datang lagi penjual berikutnya nawar lagi, akhirnya yang transaksi pertama tadi batal gara-gara dia. Sebabnya ya adalah karena di antara sebabnya timbul cekcok, timbul permusuhan. Ini ingat terkait dengan jual beli. Maka ini sama dengan kasus ya, jika ada dua orang menghampiri akhwat untuk ta'aruf. Kalau dua-duanya ini akhirnya sama-sama diiyakan, terjadi cekcok di situ. Bisa jadi yang satu ini dikira bisa ini ditolak ini ya, wah itu gara-gara si A ini memang teman saya ini kurang ajar dia keterlaluan dia. Pasti akan dibilang gitu. Maka untuk menghindari cekcok seperti ini,
Ya, baiknya milih salah satu saja untuk ta'aruf. Jika memang tidak cocok, sudah pilih lagi yang lainnya. Itu lebih aman. Ustaz, apakah semua manusia akan dihisab dulu akibat dosa-dosanya di neraka atau bisa langsung masuk surga? Bisa masuk surga karena ada diceritakan dalam hadis ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Berarti ada yang masuk surga langsung ya, nggak semuanya masuk neraka. Ana Muhammad dari Bekasi. Apakah boleh di tasyahud awal membaca doa berlindung dari neraka jahanam seperti yang dibacakan di tasyahud akhir? Jadi tasyahud awal itu membaca doa berlindung sampai jahanam. Tidak sampai situ ya. Kalau tasyahud awal cuma sampai sholawat saja. Sholawatnya pun bisa dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya seorang yang kesel kemudian mengatakan dalam hatinya untuk kafir? Pada akhirnya dia sangat menyesal. Apakah ini sudah termasuk pembatal keislaman dan apakah dia harus bersyahadat kembali? Kalau itu baru keinginan dalam hati, tidak sampai kafir. Namun dia jangan melanjutkan lagi pemikiran kayak itu, dia alihkan pada yang lainnya dan banyak-banyak istighfar dan tobat pada Allah. Ustadz, apakah semua manusia, tadi sudah ya, apakah dosa besar seperti lalai atau sengaja meninggalkan sholat di masa lalu dapat terhapus apabila kita bertobat? Kalau dalam catatan amal tetap ada. Namun kalau nanti, kalau kita tobat dengan jujur, tobat dengan tulus, maka dosa besar seperti ini akan terhapus. Dan saran saya, tobat dan sesali yang dulu, kemudian sekarang ini perbanyak untuk lakukan ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah, dan terus rajin thalabul ilmi. Ada lagi di YouTube dari Salsabila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu saat kecil pernah main ke rumah teman saya. Lalu saya diajak makan oleh teman saya di rumahnya dan saat itu saya sudah diberi porsi sendiri. Ya. Lalu saya ambil lauk lagi yang berada di meja makan tanpa izin ke teman saya. Apakah yang seperti ini termasuk mencuri, Ustadz? Bagaimana jika saya tidak menemukan kontak orang tersebut karena sudah lama sekali? Kalau ada yang minta maaf. Kalau ada dan tahu keberadaannya, minta maaf. Namun kalau tidak, saya sudah banyak doakan dia saja. Mudah-mudahan dengan doakan dia sudah menutupi nanti ya kesalahan yang dulu pernah dilakukan. Ustaz, bagaimana menyikapi syubhat bahwa kaum LGBT pun harus mendapatkan hak asasi manusia? Karena saya lihat di medsos sudah mulai banyak orang yang beranggapan seperti itu. Dosa tetaplah dosa, tidak bisa diatasnamakan HAM. Kalau seperti ini diatasnamakan HAM, maka berzina jadi legal. Karena orang akan mengatakan itu hak asasi manusia masing-masing. Sudah biarkan dia. Jadi di antara tujuan komentar-komentar HAM di sini kan kayak gitu. Sudahlah, biarkan mereka aja. Mereka kan suka sama suka. Biarin aja, itu hak asasi mereka gitu. Rusaklah agama ini. Rusaklah moral seorang muslim. Rusaklah agamanya. Cuma gara-gara alasan HAM. Maka sebagaimana zina tidak boleh dan tidak boleh beralasan dengan HAM untuk melegalkannya, maka LGBT juga demikian. Ya, LGBT juga demikian adanya. Baik, ada telepon dulu. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, langsung fokus ke telepon, ditunggu ini, ayo. Oh iya. Ini Ustaz. Iya. Fokus ke telepon saja, nggak usah dengar siaran. Siarannya bisa di pending dulu karena delay. Jadi fokus ke telepon, ya, monggo. Oh iya. Gini Ustaz. Iya, silakan. Mau tanya. Iya, silakan. Saya sudah nunggu dari tadi ini. Oh iya. Gini Ustaz, Ana kan seorang janda ya. Iya.
eh, mantan Ana mengasih uang buat Ana dan anak Ana hasil dari pendapatan yang haram itu gimana ya Ustaz? Apa pendapatannya? Ya kalau tidak salah dia berjudi ya. Berjudi. Ya. Kalau ditolak lebih baik. Apalagi kalau sudah punya penghasilan sendiri. Oh gitu ya Ustaz. Iya. Lebih amannya seperti itu. Daripada terus-terusan dan nanti kita bebas-bebas saja menganggap judi tadi. Ya mendingan ditolak sejak awal. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti diberkahi rezekinya kalau meninggalkan yang haram insyaallah. Ya. Ya. Baik. Jazakallahu khair Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Zoom silakan. Nah, Pini Dirga Sulistia, silakan dibuka mic-nya. Pini Dirga Sulistia. Iya, halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, silakan. Ustaz, saya mau tanya untuk misal kita sudah bertaubat dan janji sama Allah untuk nggak melakukan satu dosa tersebut, dan suatu waktu ada di kesempatan yang memungkinkan untuk berbuat dosa itu lagi, karena kita sudah janji sama Allah, apa itu termasuk nazar yang harus kita ada untuk membayar, untuk mengganti nazar tersebut Ustaz, untuk melengkapi taubat kita? Nazar kan itu ada ketentuan nazar itu. Nazar itu dianggap nazar kalau dengan niatan seperti sumpah. Jadi saya bersumpah tidak akan melakukan ini itu. Tapi nazar itu bukan pada hal meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu wajib, sama seperti nazar juga bukan untuk melakukan perkara yang wajib. Perkara wajib dan meninggalkan maksiat tidak perlu pakai nazar. Oke. Satu lagi boleh Ustaz? Ya silakan. Ketika dulu belum terlalu aware dengan kewajiban membayar hutang, saya tahu, cuma saya masih lalai. Saya akui itu, dan saya bertaubat tentang melalaikan hutang puasa Ramadan. Apakah dan saat ini ketika saya sudah harus membayar hutang Ramadan, saya sudah tidak mampu lagi menghitung hutang saya, tapi sekarang saya cicil dengan sebulan minimal 2 kali saya puasa, Senin dan Kamis. Melalui puasa sunnah itu saya sudah alhamdulillah cukup banyak melakukan puasa sunnah tersebut Ustaz. Jadi tapi saya tidak tahu nominal berapa saya hutang puasa. Jadi setiap saya berpuasa, saya berniat sama Allah, ya Allah, saya niat membayar hutang puasa, tapi kalau memang sudah lunas, hitunglah sebagai puasa sunnah Senin atau Kamis saya. Apa seperti itu diperbolehkan Ustaz? Saran saya diperkirakan saja ya ini ya. Pertama itu diperkirakan jumlah puasanya itu berapa. Ya, terus yang kedua tetap niatan pokoknya niatan qadha puasa, bukan niatannya tetap qadha puasa, bukan niatan puasa Senin Kemis, walaupun harinya dipaskan dengan Senin Kemis. Begitu. Jadi boleh yang melakukan kayak tadi boleh, tapi dipastikan saja biar nanti saya sudah yakin nih 40 misalnya. Ya wes 40. Ya, kalau ada kelonggaran lagi sudah perbanyak lagi puasa sunnah Senin Kemis saja. Dan dianggap puasa wajibnya selesai. Baik. Iya, gitu ya. Terima kasih, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada lagi dari Zoom, monggo.
Andriar Mikahrun, silahkan dibuka mic-nya. Andriar Mikahrun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Silakan. Andrian Mikarum Ustaz. Iya, silakan. Saya mau bertanya Ustaz. Saya kan salah satu mahasiswa. Jadi rencananya itu di semester depan saya akan melakukan KKN. Nah, dalam KKN itu kan Ustaz bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dalam satu kelompok. Nah, saya mau bertanya Ustaz, bagaimana misalnya saya terpaksa dalam satu kegiatan itu harus berdampingan dengan salah satu perempuan. Nah, adakah batasan atau solusi dari Ustadz untuk menjaga diri terhindar dari fitnah? Karena kan kita melihat di KKN itu kan kita tinggal ya kurang lebih 1 bulan Ustadz. Jadi fitnah itu takutnya fitnahnya itu Ustadz, fitnah perempuannya itu makin kuat, jadi anak tergoda gitu Ustadz. Baik, pertama yang dilakukan ketika KKN, serius KKN saja. Yang kedua, bergaul dengan perempuannya atau kelompok itu jika ada perlu. Sebatas perlu, di luar dari keperluan ya sudah bebas kamu sendiri gitu. Gak gabung ke mereka. Kemudian yang ketiga, jaga adab bergaul. Misalnya tidak mudah-mudahan sentuhan dengan lawan jenis. Jangan ikut-ikut teman kanan kiri, mereka nggak tahu agama, mereka nggak tahu aturan. Kamu jangan ikut-ikutan mereka. Kalau yang satu salaman terus ini nggak apa-apa lah, ini nggak ada yang lihat juga. Wah, itu nanti resiko untukmu nanti selanjutnya. Jangan anggap enteng ini. Harus jaga itu baik-baik. Prinsip dijaga gitu, biar teman-teman juga tahu. Kalau kamu nggak jaga prinsip saat KKN, terus tolerir dengan apapun, ya mereka yang teman-teman yang nggak paham agama denganmu juga akan seperti itu. Menganggap kamu biasa. Tunjukkan misalnya, saya ini nggak senang musik ini. Nah, tunjukkan ke mereka, ya mereka nanti akan sadar, ini ada si A ini dia nggak senang ini, ya sudah mereka nanti main kapan gitu. Mereka nggak akan ganggu kamu, insya Allah. Sama juga dengan pergaulan dengan perempuan seperti itu. Di kampus juga demikian. Kalau teman-teman perempuan itu tahu kamu perhatian pada agama, tahu cara bergaul gitu, mereka nggak akan ganggu, nggak akan jahilin kamu juga. Si A ini dia nggak mau bergaul dengan perempuan, bebas. Nah, berarti kita jangan dekat-dekat dia ya kalau bergaul ya. Nah, sudah tahu, mereka sudah tahu aturan. Diberitahu seperti itu. Ya. Jadi tunjukkan prinsip, intinya prinsip tetap jaga baik-baik. Ya, jangan sampai kendor, jangan sampai kita yang malah mengalah. Ya, tunjukkan prinsip dengan benar. Nah, itu diantara tipsnya, insya Allah cukup. Ya, cukup ya. Cukup Ustaz. Ya. Syukran Ustaz. Baik, satu lagi dari chat mungkin sebelum saya beralih ke telepon radio, silakan di Zoom. Mantap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Apakah orang yang bertaubat dari kesalahannya harus melaksanakan sholat taubat? Bagaimana tata cara sholat taubat itu Ustaz? Dan waktu yang lebih afdal untuk melaksanakan kapan? Baik. Jazakallahu khairan. Tadi sempat disinggung juga tentang masalah tobat, ya. 3 syarat pokok tadi. Menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Sedangkan sholat sunat tobat hukumnya sunnah, tidak wajib dan bukan syarat. Seandainya dia tidak lakukan sholat sunat tobat pun sudah terpenuhi 3 syarat tadi, sudah dianggap sah. Cara melakukannya bebas, waktunya bebas, terserah mau di siang hari ataupun di malam hari, mau waktu tahajud atau mau ba'da isya. Kemudian yang kedua, jumlah rakaatnya 2, bacaannya tidak ada bacaan surat tertentu yang khusus. Yang jelas niatkan itu untuk sholat sunat taubat, perbanyak istighfar dan perbanyak taubat pada Allah. Namun yang jelas untuk jalani sholat sunat taubat tetap 3 syarat tadi diterimanya taubat. Nah, ini yang lebih penting untuk dilakukan. Walaupun tadi ada sholat sunat taubat, 3 ini tidak bisa ditinggalkan. Ini karena ini syarat wajib. Sholat sunat taubat itu hukumnya sunnah saja. Baik, ada telepon lagi, silakan di Radio DS monggo. Ya, baik, lewat YouTube. Ya,
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, saya dikirim uang oleh saudara saya dalam bentuk dolar via MoneyGram, ya. Karena di sana tidak ada bank dan sampai di sini diambil di bank dalam bentuk rupiah. Ya. Namun sebelum atau sudah menerima uang kita tanda tangan sebagai tanda terima, apakah diperbolehkan? Secara hukum boleh ya. Ketika dia transfer ke Indonesia dari sana itu sebenarnya harusnya sudah ada nota untuk menunjukkan uang itu ditukar dengan pencatatan tadi. Nah, pencatatan inilah ini yang dinamakan penukaran di situ. Penukaran yang terjadi dengan itu baru kemudian uang ditransfer ke Indonesia. Dari Rahmalia, Ana baru tahu ada hadis tentang tidak boleh menceritakan maksiat kepada orang lain, sedangkan dulu saya pernah menceritakan maksiat kepada orang lain. Baiknya tidak diceritakan kecuali kebutuhan urgen saja. Asalnya tidak boleh kecuali kebutuhan urgen. Baik, telepon Radio DS silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Leli, Ustaz, di Bogor. Ya, silakan. Ada yang Mau mau tanya, tanya? Ustaz, Ya, silakan. dulu kan kerja di perusahaan A. Kan dari perusahaan itu mewajibkan untuk memakai ATM dari bank A. Kemudian saya resign dan kerja di perusahaan B. Nah, saya di perusahaan B ganti bank lagi, bank B. Nah, saya tuh masih menggunakan rekening, jadi rekening yang A sama B masih aktif semua. Nah, yang A itu ada dari banknya itu ngasih free administrasi untuk transfer kemana-mana. Apakah itu sama dengan hukum kayak kita pakai ShopeePay gitu, Ustaz, yang mengendap terus kita pakai free ongkir itu? Apakah hukumnya sama? Iya, baiknya nggak dipakai itu ya. Nah, kalau misalnya nggak dipakai kan kita ambil aja uang kita berapa Iya. ya, terus bunganya yang itu riba itu nggak bisa diambil. Bunganya Nah, itu kita diambil. harus konfirmasi ke banknya untuk tutup rekening apa nggak usah, Kalau karena kan memang banknya tidak- kan di luar kota. Sekarang saya sudah pindah ke lain kota. Apakah saya harus mengkonfirmasi apa diambil aja udah tutup, nggak usah ngomong ke sana gitu atau gimana ya, Ustaz? Ya diambil saya terus tutup gitu aja. Harus ngomong ke banknya nggak, apa harus mengkonfirmasi ke sana untuk tutup Biasanya kayak cuma administrasi? bisa mati sendiri kok. Kalau nggak ada nabung lagi, nggak ada tanda-tanda bisa mati sendiri itunya. Ya berarti nggak usah ngomong ke sana, nggak apa-apa ya, Ustaz Iya, ya? nggak apa-apa. Terus satu lagi, Ustaz, kalau misalnya bagaimana kalau malas untuk menagih hutang dan kadang merasa bodoh amat dengan uang hutang tersebut karena selalu mengingat kebaikan orang tersebut, dan ketika dianggap lunas, apakah harus mengkonfirmasi kepada si penghutang bahwa tidak perlu membayar karena sudah dianggap lunas? Baiknya kalau mau nganggap lunas beritahu ya, biar kita juga nggak ngungkit-ngungkit ya. Oh gitu, kita Iya. konfirmasi ya, walaupun misalnya kalau orangnya udah jauh gitu, nggak pernah kontak lagi gitu. Nah, kecuali kalau tidak ada kontak. Namun kalau memang ada, beritahu, maaf Pak, ini utangnya saya nganggap lunas saja. Benar-benar jadi rezeki untuk Bapak. Nah, namun mungkin nanti bagi ibu sendiri, ini kayaknya orangnya ini nggak amanat, besok-besok saya nggak akan pinjamin lagi. Ya, bisa prinsipnya kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat Zoom lagi ada, silakan. Maaf. Adika Pekirana Tafadoli. Silakan dibuka mic-nya, Adika. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, Dika. Ini Dika Jogja ini Ustaz, saya mau tanya di pembagian waktu kalau datang Jumatan tuh kan ada yang dapat pahalanya unta, sapi, kemudian kurban ayam sampai telur kan Ustaz. Iya. Saya pernah dengar kalau yang dapat pahala unta itu kalau datang paginya itu dari ketika terbit matahari. Itu bener nggak sih Ustaz? Atau patokan waktu awalnya itu Ketika kapan yang dapat pahala? terbit matahari. Allahualam, saya belum cek lagi ininya ya. Yang jelas makin awal dia dapat pahala lebih besar. Seperti berkorban unta, habis itu turun jadi sapi, habis itu dari kambing, kemudian jadi telur gitu. Ya, yang jelas lebih Soalnya awal. Saya tekstualnya belum perhatikan lagi. Wallahualam. Nggak bisa saya jawab. Kemudian ini Ustaz, yang kedua, selama ini kan kita didorong untuk kemudian bisa memaafkan kesalahan orang lain. Iya. Nah, ada nggak sih yang jelas gitu, misal kita nggak mau maafin orang itu hukumannya apa gitu Ustaz?
Kalau dalil khususnya saya belum tahu. Coba nanti kalau ada saya beri tahu nanti insyaallah. Terus ada lagi? Baik, itu saja Ustaz. Itu Terima saja. kasih. Jazakallah. Waalaikum. Belum dari Zoom lagi Ustaz? Ya, dari Zoom satu lagi silakan. Baru dan telepon. Nutia, silahkan dibuka mic-nya. Nutia. Saya mau bertanya, orang tua saya itu kan pernah pinjam uang di bank, katanya untuk memenuhi kebutuhan. Saya tahu kalau riba itu atau minjem di bank itu kan haram. Terus kedua saya itu udah bertobat, tidak akan meminjami uang di bank lagi. Suatu ketika dia itu minjem uang di bank, tapi saya itu dengan Suaranya masih putus-putus ya. Nutia mungkin bisa live dulu. Iya. Mungkin baca lewat chat aja, Bu. Ya, dari chat ya Ustaz. Ji. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Bu Nutia, apa saya sebentar. Maaf, dari chat Ustaz. Izin bertanya, apakah berdosa seorang akhwat menchat kawan dekat calon ta'arufnya dengan tujuan mencari info sejelas-jelasnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Mencat teman ta'arufnya terus tadi Bu? Teman dekat ta'aruf. Ya. Terus? Dengan tujuan mencari info sejelas-jelasnya. Mencet kawan dekat calon ta'arufnya dengan tujuan mencari info. Boleh, tapi kalau ini sebatas lawan jenis dihindari ya. Cari yang sejenis jadi sama-sama akhwat gitu. Yang dia tahu keadaan ikhwan tadi, atau mungkin saudaranya, atau mungkin tetangganya gitu kan, bisa dengan yang sejenis ya, bukan dengan yang lawan jenis. Kalau akhwat dengan akhwat gitu. Karena kalau dengan lawan jenis juga tetap riskan di situ ya. Jadi yang ini dikurangi. Jadi segala apa saja yang mendatangkan kerusakan ya kita hindari lebih baik. Ya, terus ada lagi? Baik, satu lagi Ustaz. Ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, di tempat kerja saya ada seorang lelaki yang mendekati saya, padahal saya sudah berusaha menjauhinya, tidak membalas chat kecuali hal yang penting, tidak berjabat tangan, menjaga pandangan, memakai pakaian sesuai syariat, tetapi dia tetap mencoba mencari perhatian. Pertanyaan saya, bagaimana cara menjaga izzah dan ifah wanita agar tidak menjadi fitnah bagi lelaki? Lalu apa yang harus saya lakukan untuk menyikapi lelaki tersebut Ustaz? Saya cuek saja, nggak usah pedulikan dia. Urusanmu, jalan-jalan gitu. Kalau memang tidak suka dengan laki-laki tadi, kalau dia tanya, maaf saya sibuk dengan urusan saya ada kegiatan, saya punya ini, pokoknya sampaikan apapun gitu. Jadi jangan ditanggapi. Kalau ditanggapi malah dia merasa ada perhatian sehingga ada ketertarikan nanti selanjutnya. Kalau memang belum tertarik ya nggak usah paksakan. Dan orang tahu seperti itu sah-sah saja ya untuk menolak ya, nggak masalah. Baik, cukup Zoom. Kemudian saya lihat di telepon ada Mas Maulana. Belum, bentar di WA dulu. Bagaimana cara tobat suami atau istri yang berselingkuh dengan pasangan, istri atau suami orang lain? Ya Allah. Apakah ia harus minta maaf kepada pasangan istri atau suami selingkuhannya? Yang jelas ini kerusakan yang luar biasa. Ya hubungan jadi kacau di sini.
ya, yang si laki-laki yang berselingkuh dengan istrinya sendiri, dia nanti punya masalah. Dia juga punya masalah kepada istri orang lain. Ya. Jadi jelas dia punya masalah pada dua belah pihak ya. Begitu juga perempuan yang berselingkuh tadi, yang milik orang lain tadi itu punya masalah pada suaminya, ya punya masalah juga pada suami orang lain. Tobat, kalau ini ketahuan ya harus minta maaf, gentle. Namun kalau itu tidak ketahuan, tutup itu rapat-rapat. Sekarang tobatan nasuha dan tidak boleh ada hubungan lagi selamanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya karyawan di salah satu perusahaan BUMN. Di perusahaan ini banyak sekali praktek manipulasi data yang dilakukan. Bagaimana hukumnya saya sebagai staf yang harus menandatangani dokumen tersebut, sementara saya tahu dokumen itu ada yang diubah atau manipulasi? Berarti nggak boleh tanda tangani. Dukung dalam dosa juga berarti. Terus lagi dokumen premi karyawan yang nilainya tidak sesuai dengan yang semestinya diperoleh. Sama. Berarti kalau mau undur diri dari tugasnya di situ, cari pekerjaan di kantor itu yang tidak mengurus langsung seperti tadi. Wallahu a'lam. Baik, lewat telepon langsung silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Ya, dengan Sutrisno di Lampung, Ustaz. Ya, silakan Sutrisno. Ya, Ustaz mau nanya nih, Ustaz. Ini di luar dari tema apa, Ustaz ya? Iya, silakan. Penting dipersingkat monggo ya. Ya, Ustaz. Ini mengenai amalan rahasia, Ustaz ya. Ini saya baru dengar ceramah Ustaz Abdul Azim. Ya. Itu mengenai amalan kalau seorang muslim itu dianjurkan untuk bisa memiliki amalan yang rahasia gitu Ustaz ya. Iya. Kalau misalnya di dalam rumah kita memiliki amalan rahasia tapi diketahui sama istri atau sama anak-anak kita gitu Ustaz ya. Artinya itu tidak diketahui banyak orang, tapi istri dan anak kita tidak bisa kita hindari, mereka mesti tahu gitu Ustaz ya. Iya. Maka itu termasuk amalan rahasia juga Ustaz ya. Tidak ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi amalan rahasia untuk orang lain, tapi tidak jadi amalan rahasia untuk istri dan anak-anaknya gitu. Ada sebagian salah puasa sampai keluarganya juga tidak tahu. Istrinya tidak tahu, pihak yang dalam rumah tidak tahu pokoknya. Mereka lakukan seperti itu, dan ini jadi rahasia untuk keluarga, berarti rahasia untuk yang lainnya juga. Namun ada yang cuma bisa kita jaga amalan ini untuk orang lain saja, orang di luar rumah tidak tahu, namun orang dalam rumah itu tahu. Nah, ini memang agak sulit diususkan ya. Dan seperti tadi tidak harus. Karena ada puasa sunnah orang lakukan, istrinya siapkan makan untuk sahur puasa sunnah tadi. Ya, dia bangun mungkin juga anak-anaknya tahu, jadi tidak jadi rahasia. Tapi orang lain itu jadi tidak tahu amalan rahasia tadi. Jadi sifatnya relatif ya. Yang jelas yang paling kita jaga itu jangan sampai orang lain di luar rumah itu tahu. Itu yang paling aman. Ya, itu jadi rahasia bagi diri kita untuk orang lain tadi. Wallahu a'lam. Sekarang saya lihat terakhir di YouTube, baru saya tutup. Ustadz mau bertanya, saya pernah bersumpah jika saya melakukan maksiat itu lagi, maka saya tidak akan lagi menonton bola. Apakah saya harus membayar kafarat? Nonton bolanya mubah. Tidak mau nonton bola lagi suatu perkara yang mubah, maka ini tidak disebut nazar. Apa kafaratnya ada? Wallahu alam, tidak ada kafarat juga. Afwan mau tanya, bagaimana cara menasihati teman yang jika dikasih saran atau nasihat suka tidak terima dan suka ngambek, Ustadz, ana satu kerjaan Ustadz jadi sulit. Gini, ini kaidah yang perlu diperhatikan. Kadang ada kesalahan itu, ada kesalahan fatal, ada kesalahan kecil. Kalau itu kesalahannya kecil, misalnya dia tidak maksudkan seperti itu, namun dia cuma salah ucap. Saya nih, misalnya ini saya ceramah ini ya. Perkataan saya maksudnya bukan itu. Mungkin ada yang saya salah sebut saja. Kemudian di perkataan sebelumnya saya ralat gitu. Atau ini karena live saya nggak bisa ralat. Tapi itu perkataan kecil gitu. Ada kesalahan-kesalahan fatal dan
ini bukan ulang satu kali, ya. Berikutnya dia ulangi lagi, berikutnya dia ulangi lagi, berikutnya dia ulangi lagi. Nah, itu kesalahan fatal namanya. Nah, kalau yang mau diingkari, dipilih yang kesalahannya fatal saja. Kalau kesalahannya kecil, ya, iya itu salah. Namun kita kalau negur orang kayak begini, nanti dia akan komentar, kayak gini aja disalahin gitu. Ya memang salah, tapi dia merasa gimana gitu. Ya kalau perfect ya nggak bisa. Ya. Jadi yang diingkari, diingatkan yang fatal-fatal, yang parah gitu loh. Karena kalau orang itu dengar ini si A ini sampaikan tuh kritikan terus, bisa emosi besar dia dan kebenciannya luar biasa. Dia paling saya nggak mau duduk-duduk sama dia lagi lah. Ini serba salah, saya mau berbuat ini ya salah, ini ya salah gitu. Sama seperti kita sikapi anak di rumah ya. Anak di rumah kalau kesalahannya fatal, iya ingatkan. Dia tinggalkan sholat misalnya. Dia sudah SD kok nggak pernah sholat subuh misalnya. Itu diingatkan. Namun cuma karena dia ada salah kecil saja gitu, ya, dia mungkin salah ucap atau kesalahan ringan, disuruh beli apa gitu kok salah beli, ya, ini nggak terlalu fatal gitu, maka bisa dimaafkan, tolerir dalam masalah ini. Kadang kita yang kecil-kecil terlalu ini, yang besar-besar tidak kita perhatikan. Nah, ini yang fatal di sini salah dalam menyikapi mengingatkan orang lain gitu ya. Jadi bisa dikoreksi bagaimana cara kita memperbaiki menasehati tadi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang anak belajar tahsin ya. Terus anak ingin melanjutkan karena merasa perkembangan anak sangat baik ketika belajar dengan guru tersebut. Namun belakangan anak ketahui guru tadi memposting video dengan background musik. Apakah anak boleh mengambil ilmu dari guru tadi? Kalau sudah terlanjut berarti ingat dia salahnya di situ. Ambil ilmunya saja yang benar. Cukup ilmu tahsinnya saja, di luar itu tidak ambil. Kalau mau aman ya tinggalkan sama sekali, itu lebih aman. Ustaz, setelah bertobat apakah nanti di akhirat alat tetap menerima tetap menerima hukuman Allah? Apakah tetap menerima hukuman Allah? Orang yang telah bertobat maka seperti tidak berbuat dosa itu sama sekali ya, dianggap selesai. Bagaimana hukumnya nafkah yang diberikan oleh orang tua yang dahulunya bekerja di bank? Gini, kalau orang tua bekerja yang haram, ada dua kemungkinan untuk anak, termasuk istri. Suami yang bekerja, ada dua kemungkinan untuk istri dan anak. Kalau masih mampu untuk bekerja dan lepas dari nafkah suami tadi atau nafkah bapaknya, maka dia lepas dari situ. Dia manfaatkan penghasilannya sendiri. Namun kalau tidak mampu karena dia nggak kerja, karena dia masih sekolah juga, istri juga cuma di rumah saja, maka yang berdosa suami, istri berhak mendapatkan hak nafkahnya, anak-anak juga berhak mendapatkan hak nafkahnya. Terakhir ini ya, jika sering melakukan maksiat terang-terangan secara sengaja dengan alasan nanti bisa taubat, lalu sering berbohong dan ingkar janji kepada orang lain, apakah masih diampuni ya Ustaz? Dia butuh dengan taubat yang jujur lagi, karena maksiat terang-terangan ini ya, dilakukan dengan sengaja lagi. Ini sulit ini kalau orang karena ada hadis yang katakan tentang orang yang mujahir bil maksiyah, yaitu terang-terangan dalam maksiat. Itu sulit untuk dia itu bertobat. Maka segera sadar kalau itu salah. Hukum beri diskon dengan menaikkan harga terlebih dulu. Misalnya sebenarnya 1 juta, namun dinaikkan dulu jadi 2 juta. Kemudian didiskon jadi 50%. Wallahu alam, kalau itu terjadi secara hukum ada pembeli yang beli sah. Namun yang jelas penjual melakukan pengelabuan. Dari sisi pembeli sah itu. Demikian yang kita bahas untuk malam hari ini ya, karena besok pagi pembahasannya ini menarik tentang riba. Kami ingatkan untuk bisa menghadirinya dan bisa raih ilmu bermanfaat dari kajian besok pagi insyaAllah. Demikian kami cukupkan. Besok malam lagi kita ketemu dengan pembahasan Jami'ul Ulum wal Hikam. Mudah-mudahan bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.